إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن إخواني في الدين جماعة صلاة الجمعة مسجد الدعاء رحمني ورحمكم الله. Mari syukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Yang mana kenikmatan-kenikmatan itu mudah-mudahan mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang lebih cerdas dalam memaksimalkan dan memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena betapa banyak ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara kita yang tertipu bahkan terlalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya sehingga lupa jalan pulangnya kemana. Karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seluruh anak Adam dan Nabi Adam alaihi salam dulu asalnya surga, dan kita punya visi untuk kembali ke kampung halaman kita dengan berbagai bekal yang Allah berikan kepada kita, yang mana bekal-bekal itu sebetulnya kalau kita maksimalkan, insyaallah kita semua bisa selamat sampai tujuan kita, yakni kampung halaman kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betapa banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang tujuan hidup sehingga lupa dan lalai dan bahkan menyimpang daripada tujuan utamanya hidup, sehingga ketika ajal Allah itu datang baru terkaget-kaget dan timbullah penyesalan di dalam diri yang begitu mendalam, sehingga digambarkan di dalam Al-Quran ketika seseorang itu berada di dalam alam kubur, menerima kesulitan-kesulitan siksa kubur, sehingga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala waktu yang sejenak saja untuk kembali ke alam dunia untuk beramal saleh yang dahulu dilalaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum itu semua terjadi pada diri kita masing-masing, mari kita kembali untuk merenung dan menyadari bahwasanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu sangat-sangat singkat, dan hendaknya kesempatan itu kita gunakan untuk melakukan hal yang baik-baik saja, yang mana kebaikan-kebaikan itu di sisi Allah bernilai taqwa dan mampu mengantarkan kita selamat menuju alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam
semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat Nabi, keluarga Nabi, serta seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ikhwani fiddin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan siang kali ini izinkan kami untuk melanjutkan materi yang beberapa waktu lalu kami sampaikan berkaitan dengan peran orang tua dalam membentengi dirinya dan keluarganya, terutama anak-anaknya, agar mampu memastikan fitrah yang ada pada dirinya dan pada anak atau keluarganya itu betul-betul bisa dijaga sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kami sampaikan ada sebuah kisah di dalam Al-Quran, bagaimana Luqmanul Hakim yang memiliki gelar ahli hikmah, dia punya gelar ahli hikmah, yang mana beliau menjadi contoh bagi seorang bapak, bagi kita semua, bagaimana mampu mendidik dan menyelamatkan anaknya agar senantiasa mampu meniti kehidupan di dunia ini dengan benar dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah jamaah salat Jumat yang berbahagia, paling tidak ada 3 komponen besar yang mesti kita tanamkan dengan betul-betul tertanam kuat di dalam anak-anak kita, terutama pendidikan mereka. Yang pertama, yakni harus kita tanamkan keimanan yang benar. Kemudian yang kedua, selain keimanan, perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita yakni kecerdasan. Kemudian yang ketiga, setelah keimanan dan kecerdasan, barulah kita tanamkan akhlak yang mulia sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara detail, ikhwan fillah jamaah salat Jumat yang berbahagia, pembelajaran ini bisa kita cermati di dalam Al-Quran, di surat Luqman. Surat Luqman ini ada di juz ke-21, surat ke-31. Secara gamblang dijelaskan di ayat yang ke-12 sampai ayat ke-19, yang mana ketiga poin besar itu ada pembahasan di dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama, ikhwani fiddin, peran kita sebagai orang tua harus mampu memastikan kepada anak-anak kita di dalam hati sanubari mereka tertanam kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dinodai dengan kesyirikan-kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Dalam bahasa Arab, ya bunayya itu panggilan sayang terhadap anak-anak kita. Begitupun kita ikhwani fiddin, sebagai seorang bapak hendaknya tanamkan kesayangan, rasa sayang yang mendalam pada anak-anak kita. Sekalipun ketika kita mendidik anak-anak kita, perlu kita ungkapkan dengan kalimat-kalimat sayang atau panggilan-panggilan sayang, bukan dengan panggilan-panggilan atau gelar-gelar buruk. Karena setiap ucapan orang tua adalah doa. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau menyekutukan Allah.
Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Poin pertama, poin terpenting yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, yakni keimanan. Jangan sampai ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, anak-anak kita hilang jati dirinya. Karena memang sesungguhnya jati diri setiap seorang anak itu adalah tauhid. Tidak ada anak yang terlahir dalam keadaan kafir. Tidak ada anak yang terlahir dalam keadaan musyrik. Yang membuat anak menjadi kafir, yang membuat anak kita menjadi musyrik adalah kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi." Setiap anak yang terlahir ke muka bumi ini lahir dalam keadaan fitrah tauhid. Orang tuanya yang merubahnya menjadi pengikut Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Dan siap-siap kita semua akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban peran kita sebagai seorang ayah atau sebagai kepala rumah tangga. Oleh karenanya yukhafidin rahimani wa rahimakumullah, seberapapun sibuk kita, seberapapun banyak harta yang kita miliki, hendaknya yang paling utama, yang paling kita prioritaskan adalah segala sesuatunya itu kita gunakan untuk menyelamatkan akidah anak-anak kita. Karena mohon maaf terus terang hari-hari ini kita lihat banyak generasi-generasi muslim, pemuda-pemuda muslim hilang arah, tidak punya arah, tidak punya jati diri. Ketika viral sesuatu yang datangnya dari antah berantah, ikut-ikutan. Ada budaya dari luar yang bukan datangnya dari Islam, ikut-ikutan. Dan bahkan begitu bangganya menyiarkan lewat media sosial. Dan ini perlu kita perhatikan dan kita selamatkan anak-anak kita. Jangan sampai khalifidin rahimani wa rahimakumullah, yang dikerjakan anak-anak kita, yang ada pada pikiran anak-anak kita adalah hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Itu yang pertama. Inna syirka la zulmun azim. Harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, wahai anakku, bahwa dosa terbesar, kezaliman yang teramat besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, yakni kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud adalah bagaimana bisa memilah dan memilih apa yang perlu dikerjakan, apa yang perlu ditinggalkan, mana yang perlu diprioritaskan, mana yang perlu dinomorsekiankan. Termasuk di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mengutamakan, memprioritaskan taat bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan anak-anak kita perlu dikenalkan bagaimana orang tuanya bersusah payah dalam membina dan mendidiknya. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Sampaikan kepada anak-anak kita, wasiatkan kepada anak-anak kita agar taat bakti kepada kedua orang tuanya, yang mana ibunya wahnan 'ala wahnin, susah bertambah susah dalam mengandungnya, kemudian menyusuinya selama 2 tahun, maka anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidai, kemudian kepada kedua orang tuanya, ilayyal masir, dan kepada Allah lah tempat kembali. Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menyayangi, mencintai anak-anak kita terlampau menyayangi sehingga salah dalam penempatannya. Sesekali perlu kita ajak anak-anak kita kepada tempat kita usaha. Kalau kita petani, ajak anak kita ke kebun, Pak.
Kalau kita berdagang, ajak anak kita berdagang agar mereka tahu bagaimana cara kita mencari nafkah. Sehingga mereka dewasa, mereka ingat, orang tua saya susah mencari nafkah. Ibu saya susah merawat saya. Sehingga ketika mereka remaja, mereka dewasa, mereka sadar dan mau taat bakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai seorang ayah hanya berperan sebagai ATM bagi keluarga, hanya mendatangkan duit, tapi tanpa menanamkan nilai-nilai perjuangan. Maka jangan heran ketika anak-anak memasuki usia dewasa dan orang tuanya tidak lagi produktif, betapa banyak kita lihat orang tua yang disingkirkan oleh anak-anaknya. Jangan heran ketika kita melihat berita seorang anak mempidanakan ibunya gara-gara tidak mau membagi waris atau lain-lain sebagainya. Karena kita lupa, ikhwan fillah, bahwa anak kita harus kita tanamkan pemahaman kepada mereka tentang perjuangan kita dalam mendidik dan merawat mereka. Sayang kita kepada anak-anak kita bukan berarti tidak boleh anak-anak kita susah. Jangan sampai ikhwan fillah terlampau sayang kita kepada anak-anak kita, sedetik pun kita tidak boleh anak-anak kita susah, tidak boleh kelaparan, tidak boleh kena panas dan lain-lain sebagainya. Ajak anak kita ke kebun, ajak anak kita berdagang. Kalau kita penjahit, ajak anak kita ke kios penjahitan kita. Kalau kita pengusaha, ajak anak kita ke tempat usaha kita, agar kita bisa menanamkan juga bagaimana anak-anak kita itu nanti ketika mencari harta yang dicari adalah harta yang baik-baik saja dan harta yang halal-halal saja. Ikhwan fillah jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita yakni akhlak. Secara panjang lebar Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-19, yang perlu kita perhatikan, pastikan ada pada anak kita tentang akhlak, termasuk kewajiban mereka sebagai makhluk. Yang pertama, kita perintahkan anak-anak kita untuk melaksanakan salat sebagai bentuk kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, dan bersabar atas setiap ujian yang Allah berikan kepadanya. Kemudian akhlak berikutnya, waqsid fi mashyik waqbud min sautik. Ajarkan kepada anak-anak kita cara berjalan. Kalau berjalan di depan umum, janganlah berjalan dengan penuh kesombongan. Kalau berbicara, janganlah gunakan intonasi yang tinggi kepada orang lain. Al-Quran memerintahkan demikian. Jangan sampai ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah kita lupa mengingatkan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mengambil pelajaran dari orang lain karena kita lalai mengajarkan anak-anak kita tentang akhlak. Dan tempat yang terbaik untuk menanamkan akhlak kepada anak-anak kita adalah tempat yang dimana ada komunitas orang-orang soleh di situ. Yang saat ini yang paling rekomendasi adalah, yang paling recommended adalah pesantren. Yang mana di pesantren mereka akan senantiasa berkumpul, bergaul bersama dengan orang-orang yang sebaya dengan mereka, dengan tujuan yang sama, dan insya Allah ditanamkan akhlak-akhlak yang baik. Ikhwan fillah jamaah salat Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan 3 poin itu betul-betul bisa kita perhatikan dan kita perjuangkan ada tertanam kuat di dalam diri anak-anak kita, dan terutama kepada diri kita masing-masing, sehingga insya Allah dengan izin Allah kita semua bisa selamat meniti kehidupan di dunia ini, selamat bahagia di dunia, dan kita sama-sama bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan